Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Kita sekarang lagi ada di Turki, tepatnya di kota Istanbul. Siapa sih yang nggak tahu Istanbul ya kan, kota yang ada di dua benua, di benua Eropa dan di benua Asia, Masya Allah. Jadi sekarang aku pengen ngajak kalian jalan-jalan keliling Istanbul dan kita akan belajar sedikit sejarah soal nama dari kota Istanbul. Apa sih arti kata Istanbul? Jadi Istanbul itu berasal dari dua kata sebenarnya, gabungan dari Estimbolin dan juga Islambol. Jadi Estimbolin ini berasal dari kata Yunani, di bahasa Yunani lama ya, di abad pertengahan itu artinya adalah ke kota. Jadi kan dulu Istanbul ini adalah Konstantinopel, dan Konstantinopel itu adalah satu-satunya kota besar di regionnya. Jadi di wilayah ini tuh nggak ada kota lain yang besar selain Konstantinopel. Jadi orang tuh pada nyebutnya Estimbolin, ke kota. Dan ke kota ini menunjukkan dia tuh kota yang besar dan megah dan punya power lah. Dan ketika Konstantinopel dimenangkan atau ditaklukkan sama Sultan Fatih, itu diganti nama menjadi Istanbul, diambil dari kata Islambol. Islambol itu artinya dalam bahasa Turki adalah kotanya Islam. Jadi ketika digabungkan kotanya Islam dengan ke kota, itu maksudnya adalah kota Islami yang punya power, yang punya kuasa, yang berwibawa, kira-kira begitulah artinya, Masya Allah. Dan sekarang aku lagi ada di Masjid Sultan Sulaiman, Masjid Sulaimani ya namanya sebenarnya. Kalau kalian suka nonton, dulu ada seri tentang Sultan Sulaiman pasti tahu. Aku dulu suka banget nonton sama papaku. Kita akan lihat keluar ya, cuacanya bagus banget, pemandangan juga Masya Allah, ada Bosphorus, kita lihat langsung ya keluar. Sayang. Jadi dari Masjid Sulaimani ini bisa ngeliat cuaca, pemandangan, keadaan di Bosphorus dari sini. Masya Allah cantik banget di belakang ini. Makanya banyak banget sebenarnya turis yang lebih senang sama Masjid Sulaimani dibandingkan Blue Mosque, karena di sini ya ada pemandangan yang bisa dilihat dan sejarahnya juga nggak kalah penting. Plus di dalam juga arsitekturnya Masya Allah ya, bagus banget. Masjid Sulaimani dibangun atas perintah Sultan Sulaiman. Pembangunan masjid berlangsung selama 7 tahun, mulai dari 1550 hingga 1557. Masjid ini didesain sebagai kuliah, sebuah kompleks keagamaan, kebudayaan, dan kepentingan sosial. Selain ada bangunan masjid, dulunya kompleks ini juga dilengkapi dengan sekolah, rumah sakit, hammam, dan dapur umum untuk memberi makan orang miskin. Saat ini, Masjid Sulaimani menjadi salah satu ikon dari 7 bukit Istanbul. Masjid ini didesain oleh arsitektur ternama pada masanya, Mimar Sinan. Di sini, selain kita bisa beribadah, kita juga bisa berziarah ke makam Sinan, Sultan Sulaiman, Hurrem Sultan, dan anak keturunannya. Sulaiman the Magnificent adalah sebutan bagi sultan dari bangsa Eropa. Sultan Sulaiman adalah Sultan ke-10 bagi Kekaisaran Ottoman pada tahun 1520 hingga kematiannya di tahun 1566. Sultan Sulaiman menjabat sebagai Sultan terpanjang dan dikenal sebagai Sultan Ottoman terhebat. Di sini nggak boleh no flash ya, jadi aku makanya berani video di sini karena diizinin. Masya Allah, ini kalian bisa lihat masih full sama salju di belakang sini, dan ini cuacanya bagus banget, maksudnya nggak terlalu dingin, terus memang nggak ada matahari sih, tapi Masya Allah cuacanya bagus banget, senang banget lah hari ini bisa jalan-jalan di Istanbul. Ini belakangnya ada Masjid Sulaimani, Masya Allah. Sekarang lagi ada di Lokanta namanya. Jadi Lokanta itu adalah wartegnya orang Turki. Tadi
Jadi pas nyari restoran Lokanta di mana, ternyata mereka bilang kayak yang mana nih, kayak ada banyak banget gitu. Terus aku waktu itu ada lihat satu video, kayaknya sih yang ini dia yang enak dan emang rame banget. Aku lihat banyak turis juga yang kesini, jadi kita coba langsung ya. Afiyet olsun kalau kata orang Turki. Gimana rasanya sayang? Enak? Mantap? Kulineran. Jadi kita pesennya banyak-banyak, tapi saling cicip-cicipin gitu. Dan entah kenapa aku udah beberapa bulan ini agak kurang selera makan, jadi makannya lebih pilih-pilih. Tadi udah makan nasi dikit, dan seperti yang kalian tahu mungkin ya, aku kan udah nggak makan daging, tapi di Eropa aja. Di Eropa aja, ini juga di Eropa ya sebenarnya, maksudnya. Tapi aku tidak mengharamkan daging. Jadi kalau kayak di negara Muslim, ya aku kalau misalnya nggak ada pilihan atau susah gitu, tetap aku makan daging tapi sedikit. Ini tapi tetap kayak lebih banyak makan vegetarian gitu. Makan enak banget sih ini, enak ya Sen. Dan tadi bayarnya untuk satu porsi yang kita pesen ini 215 lira. Berarti berapa tuh sayang? Sekitar 15 euro. Nggak mahal lah untuk makan segini. Mungkin untuk harga di Turki ini lumayan ya, menengah-menengah gitulah harganya, nggak terlalu murah, nggak mahal, tapi dengan kualitas makanannya, tempatnya juga worth it sih. Harus cobain warteg ala Turki. Makan. Ini baru selesai makan, terus mau ke Hafiz Mustafa, jadi makan kunefe. Ini Michael deg-degan kalau ngeluarin kamera gini karena kan emang tempatnya rame. Ya udah, ntar kita ngobrol lagi di cafe ya. Ini dia Hafiz Mustafanya. Di sini namanya sih Haki Zade ya. Kita coba masuk ya, kita makan langsung. Halo. Segala macam menunya ada di sini. Aku pesennya kunefe aja sama ada yang lain juga nanti. Kunefe atau kanafeh, konafi, kunafeh, kunafa, dan knafeh adalah dessert yang populer di Timur Tengah dan Balkan. Namanya mungkin beda dan cara penyajiannya di tiap-tiap negara juga berbeda. Kali ini kita akan mencicipi kunefe Turki di Hafiz Mustafa Istiqlal, salah satu kafe terpopuler di sini. Kami makannya di atas sambil menikmati suasana malam Istanbul. Interior kafenya cantik dan harganya juga oke. Selain kunefe, kami juga memesan tres leches coffee. Cobain ya kunefe langsung dari Turki di Istanbul. Kan biasanya nyobainnya itu di Eropa. Sejauh ini tuh yang paling enak ya waktu di Aman. Kita coba ya pakai es krim Turki yang lengket-lengket es krimnya dulu. Enak sih es krimnya. Kayaknya ya, nih kejunya. Ini apa ya? Krim kali. Kalau jujur sih tetap lebih enak yang di Aman ya. Yang punya orang Palestina emang tidak terkalahkan sampai hari ini. Tapi enak. Sekarang kita cobain yang tres leches. Ini sebenarnya khasnya
Amerika Latin, kayak Meksiko, Argentina. Cuman orang Turki bilangnya ini makanan mereka juga, jadi kita cobain nih rasanya yang kopi. Enak, Mikhail pasti suka. Soalnya ini nggak terlalu manis. Unik sih rasanya, kayak lebih ke crumble daripada kayak kue, tapi lembek gitu. Alhamdulillah ini baru selesai sholat Jumat di Hagia Sophia, masih di dalam, masih rame banget. Jadi kalau jam sholat itu kan nggak boleh ada turis yang masuk, jadi mau foto-foto juga susah, dan ya nggak harus foto-foto juga sih, lebih apa ya, lebih nikmat ibadahnya. Terus ada rasa bangga gitulah melihat Hagia Sophia kembali beroperasi sebagai masjid. Nikmat banget lah sholat di sini, masya Allah, dan ramenya luar biasa, rame banget. Semua orang pada pengen sholat di sini. Nggak cuman turis doang, tapi orang lokal juga rame banget, masya Allah. Pokoknya alhamdulillah udah nyampe di sini lagi, udah kembali ke sini dan bisa sholat sekarang. Alhamdulillah udah selesai sholat. Cuman ini kan abis sholat Jumat rame banget. Terus Mikhail tuh kita udah janjiannya di luar, jadi aku tuh agak rada kikuk dan awkward mau filming, karena ya namanya juga di masjid ya, kayak nggak sopan gitu kadang ngerasanya. Tapi kayak gini lah, masya Allah, bagus banget. Beginilah suasana sebelum sholat Jumat. Semua orang berlomba-lomba ingin sholat di masjid bersejarah ini. Suasana ramai di pintu masuk mengingatkan aku pada Masjid Nabawi di Madinah. Hagia Sophia, atau sekarang secara resmi dikenal sebagai Masjid Raya Suci Hagia Sophia, merupakan ikon bersejarah kota Istanbul. Pernah menjadi gereja terbesar pada masa Kekaisaran Bizantin, Hagia Sophia berdiri tegak sebagai gereja selama lebih dari 900 tahun. Setelah Sultan Fatih menaklukkan Konstantinopel, dirubahlah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Sejak ditaklukkannya Konstantinopel pada 1453 hingga Masjid Hagia Sophia ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia hanya berdiri sebagai masjid untuk kurun waktu 473 tahun saja. Kemudian Atatürk menjadikannya sebagai museum dan bertahan selama 85 tahun. Hagia Sophia resmi menjadi museum setelah 9 tahun Republik Turki terbentuk dan menjadi negara sekuler. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melihat Hagia Sophia kembali menjadi masjid, dan peninggalan sejarah dari gereja terdahulu masih bisa kita amati. Para turis pun masih bebas berkunjung ke dalam sini di luar jam sholat 5 waktu secara gratis. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sekarang lagi ada di ferry. Jadi mau ke Asia malam-malam abis sholat maghrib, terus mau janjian sama temenku makan malam. Entah kenapa aku iyain, karena aku mikirnya tempatnya cantik, tapi aku lupa kalau di Istanbul kalau ke Asia tuh harus nyebrangnya pakai tunnel ya, atau pakai ferry. Agak mabuk, pusing gitu karena belum jalan kali ya, goyang-goyang. Kita lihat ya, semoga tempatnya emang bagus banget dan makanannya enak. Udahlah, kita turis yang gak punya kuota internet, jadi kayak susah nyari-nyarinya gitu. Nanti kita lihat ya bareng-bareng. Alhamdulillah setelah ditunda berapa hari ya, dari harusnya berangkat Selasa ya kalau nggak salah, 3 hari lah. Kira-kira hari Jumat berangkat akhirnya keluargaku dari Jakarta. Terus hari ini hari Sabtu mereka sampai di Istanbul, alhamdulillah udah nyampe. Cuman masih di bawah, jadi Mika lagi nyari di bawah. Kami kan di keberangkatan, mereka baru nyampe di kedatangan, terus mau naik ke sini. Terus habis itu nanti langsung lanjut ke Kapadokia. Alhamdulillah sih, tapi semuanya lancar. Kita semua kayaknya kecapean banget, aku juga
capek. Michael juga kemarin kurang enak badan, jadi kayaknya hari ini kita istirahat, besok juga kayaknya agak-agak istirahat gitu, menikmati hotel, baru nanti lanjut jalan-jalan. Nanti kita lah jalan-jalan bareng sama keluarga gue ya, insya Allah.